Imam Al-Ghazali. Berikut sejarah lengkap tentang kehidupan, karya, serta pengaruh besarnya. Imam Al-Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Lahir pada tahun 450 Hijrian atau 1058 Masehi di kota Tus, Khurasan sekarang Iran. Nama Al-Ghazali diambil dari pekerjaan ayahnya, yang merupakan seorang pemintal wol atau ghazal dalam bahasa Arab. Ayah Al-Ghazali adalah seorang pedagang kecil yang saleh. Ia sangat mencintai ilmu agama, meskipun tidak terlalu berpendidikan tinggi. Sebelum wafat, ayahnya meninggalkan pesan kepada seorang ulama agar mendidik Al-Ghazali dan saudaranya, Ahmad. Sejak kecil kedua anak ini dibesarkan dalam lingkungan pendidikan Islam yang ketat. Masa kecil dan pendidikan awal Al-Ghazali. Al-Ghazali menunjukkan kecerdasan luar biasa sejak usia muda. Ia memulai pendidikannya di Tus, mempelajari Al-Quran dan ilmu fikih. Kemudian, ia pindah ke Jurjan, sebuah kota di Khurasan, untuk melanjutkan pendidikannya di bawah bimbingan ulama terkenal. Selama belajar di Jurjan, ia mulai menulis catatan ilmu yang kelak menjadi koleksi penting dalam hidupnya. Setelah itu, ia pergi ke Nishapur, salah satu pusat ilmu pengetahuan terbesar saat itu, untuk berguru pada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, seorang ahli fikih, ilmu kalam, dan filsafat. Imam Al-Juwaini dikenal sebagai ulama besar dalam mazhab Syafi'iyah. Di Nishapur, Al-Ghazali mendalami berbagai ilmu, termasuk 1. Fikih, hukum Islam menurut mazhab Syafi'i. 2. Ilmu kalam, teologi Islam yang membahas akidah. 3. Logika dan filsafat, pemikiran Yunani dan Islam. 4. Tasawuf, ilmu tentang penyucian jiwa dan hubungan dengan alam. Guru-gurunya kagum dengan kecerdasannya. Al-Juwaini bahkan menyebutnya sebagai lautan ilmu yang tak bertepi. Setelah wafatnya Imam Al-Juwaini pada tahun 1085 Masehi, Al-Ghazali dipanggil oleh Nizam al-Mulk, wazir dinasti Seljuk yang sangat mencintai ilmu dan ulama. Nizam al-Mulk mengundang Al-Ghazali untuk bergabung ke istananya. Karena kecerdasannya, Al-Ghazali diangkat menjadi kepala Madrasah Nizamiyan di Baghdad. Madrasah ini adalah institusi pendidikan paling bergengsi di dunia Islam saat itu. Di sana, Al-Ghazali mengajar ribuan murid dari berbagai wilayah dan menghasilkan banyak karya penting. Selama periode ini, ia menjadi salah satu ulama paling terkenal di dunia Islam. Ia dihormati sebagai ahli dalam fikih, filsafat, ilmu kalam, dan tasawuf. Meskipun berada di puncak ketenaran, Al-Ghazali mengalami krisis spiritual yang mendalam. Ia merasa bahwa kehidupannya lebih didorong oleh ambisi duniawi daripada keikhlasan mencari kebenaran. Ia kehilangan suara dan kesehatannya, yang menurutnya adalah tanda dari Allah untuk memperbaiki diri. Pada tahun 1095 Masehi, Al-Ghazali meninggalkan posisinya di Baghdad, keluarga, dan kekayaannya. Ia memulai perjalanan spiritual yang membawanya ke Suriah, Palestina, dan Mekkah. Dalam perjalanan ini, ia merenungkan hubungan manusia dengan Allah dan mendalami ilmu tasawuf, masa pengasingan dan penulisan karya. Selama hampir 10 tahun, Al-Ghazali hidup sebagai seorang sufi yang sederhana. Ia menghabiskan waktunya untuk beribadah, menulis, dan mencari kedekatan dengan Allah. Pada masa ini, ia menulis beberapa karya besarnya, termasuk 1. Ihya Ulumuddin menghidupkan ilmu agama. Buku ini dianggap sebagai magnum opus Al-Ghazali. Ia adalah panduan lengkap tentang fikih, ahlam, tasawuf, dan etika Islam. Buku ini menyatukan syariat aturan agama dengan hakikat spiritualitas, memberikan panduan praktis untuk menjalani kehidupan Islami. 2. Argumen adalah penyelamat dari kesesatan. Buku ini adalah autobiografi intelektual Al-Ghazali. Ia menceritakan perjalanannya mencari kebenaran, dari keraguan terhadap filsafat hingga menemukan kedamaian dalam tasawuf. 3. Tahafut al-Falasifah, kekacauan para filosof. Dalam buku ini, Al-Ghazali mengkritik filsuf Muslim seperti Al-Farabi dan Ibn Sina yang terlalu dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Ia menegaskan bahwa akal manusia memiliki batas,
dan tidak bisa menggantikan wahyu Allah. 4. Al-Mustasfa, sebuah karya besar dalam ushul fikih yang menjadi rujukan penting dalam studi hukum Islam. Kembali ke kehidupan publik. Setelah masa pengasingan, Al-Ghazali kembali ke kota kelahirannya, Tus. Ia mendirikan sekolah kecil untuk mengajar para muridnya dan mengabdikan sisa hidupnya untuk memperkuat spiritualitas umat Islam. Ia juga melanjutkan menulis dan menghasilkan karya-karya yang memperdalam pemahaman umat tentang hubungan antara ilmu pengetahuan, akhlak, dan spiritualitas. Akhir hidup, Imam Al-Ghazali wafat pada 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah, 18 Desember tahun 1111 Masehi. Di Tuah, ia wafat dalam keadaan damai setelah melaksanakan syalat subuh. Pengaruh dan warisan. Imam Al-Ghazali dikenal sebagai salah satu ulama paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Pemikirannya menyatukan syariat dengan tasawuf, menjelaskan pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari, dan menjembatani ketegangan antara filsafat dan agama. Karya-karyanya, terutama Ihya Ulumuddin, masih menjadi rujukan utama di dunia Islam hingga hari ini. Pengaruhnya melampaui dunia Islam, memengaruhi pemikiran filsafat di Barat, dan menjadikannya salah satu tokoh paling dihormati dalam sejarah manusia. Imam Al-Ghazali adalah simbol ulama sejati yang tidak hanya mendalami ilmu pengetahuan, tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan, membawa keseimbangan antara akal, iman, dan spiritualitas. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Islam dan menginspirasi kita untuk mengikuti jejak para sahabat dan pemimpin Islam yang telah berjuang demi agama ini. Untuk membantu channel ini berkembang, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.